sayup-sayup terdengar ada suara nyanyian dari seorang wanita yang sangat merdu. Mendengar itu, Ana merasa takut dan segera menuntaskan hajatnya buang air. Setelah itu dia berjalan kembali untuk masuk ke dalam tenda. Sesampainya di depan tenda ternyata yang menyanyi merdu itu adalah Sutrini. Tapi anehnya kali ini Sutrini tidak berpakaian seperti pendaki, melainkan berpakaian putih lusuh dan sangat kotor. Rambutnya panjang dan berantakan. Waktu mereka mendaki ke Gunung Sumbing tahun 2019, mereka ini sempat bareng sama pendaki cewek. Yang waktu itu si pendaki cewek ini sedang mendaki sendiri alias solo hiking. Tapi selama mereka bareng sama pendaki cewek itu, mereka ini sering merasakan hal yang janggal. Hingga pada akhirnya mereka tahu siapa sebenarnya cewek yang bareng sama mereka itu. Waktu itu sekitar pukul 3 sore mereka berenam ini sedang kumpul di tempat yang biasa mereka gunakan untuk nongkrong untuk membahas rencana pendakian ke Gunung Sumbing. Kegiatan mendaki gunung memang rutin mereka lakukan. Biasanya sebulan sekali mereka ini aktif mendaki ke gunung-gunung yang tidak terbilang berat, seperti Gunung Prau dan lain-lain. Dan biasanya setiap 3 bulan sekali mereka ini selalu merencanakan pendakian ke gunung yang mempunyai ketinggian di atas 3000 meter di atas permukaan laut. Kenapa bisa seperti itu? Karena waktu itu mereka berenam ini lagi senang-senangnya bergelut dengan alam. Karena sudah 3 bulan terakhir mereka tidak mendaki ke gunung yang memiliki ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut. Di tongkrongan itu mereka membahas rencana pendakian ke Gunung Sumbing. Sebenarnya rencana untuk ke Gunung Sumbing ini sudah lama mereka rencanakan dan mereka rancang, tapi baru kesampaian sekarang. Setelah membahas rencana itu mereka lanjut ngobrol-ngobrol dan bercanda. Hingga sekitar pukul 5:30 sore mereka kembali pulang. Singkat cerita, tibalah hari pemberangkatan. Pagi itu mereka berkumpul di rumahnya Willy dan berencana berangkat bareng di sana. Setelah semua sudah berkumpul, mereka langsung bergegas menggendong carrier-nya masing-masing dan berkendara menuju ke base camp Gunung Sumbing via Garung dengan menggunakan motor. Kurang lebih pukul 10 pagi sampailah mereka di base camp. Sesampai di base camp, Willy segera mengurus izin. Jadi bisa dibilang Willy ini ketua kelompok pendakiannya. Setelah itu pendakian dimulai sekitar pukul 11 siang. Berhubung di situ ada jasa ojek sampai pos 1, mereka memilih untuk naik ojek saja biar lebih menghemat tenaga. Tapi ojek yang ada di sini berbeda. Kalau biasanya penumpang dibonceng di belakang, ini mereka dibonceng di depan. Jadi mereka ini bisa merasakan sensasi yang berbeda. Apalagi tukang ojek itu jalannya cukup ngebut. Kurang lebih pukul 11:30 siang sampailah mereka di pos 1. Di situ mereka berhenti sejenak karena merasa tegang setelah dibonceng sama ojek tadi. Tapi setelah mereka juga ketawa ketika melihat ekspresi Ana dan Cika yang masih gemetaran setelah menaiki ojek tadi. Setelah dirasa sudah siap mendaki, mereka mulai berjalan menuju ke pos 2 dengan posisi Willy berjalan paling depan, disusul Randy, Fajar, Ana, Cika, dan Anto paling belakang. Perjalanan menuju pos 2 masih belum ada kejanggalan apapun dan di sepanjang jalan cuma ngobrol-ngobrol dan sesekali bercanda. Setelah cukup lama berjalan, sekitar pukul 2 siang sampailah mereka di pos 2. Di sini mereka memutuskan berhenti lama dan untuk memasak-masak makanan ringan sambil ngopi. Sambil menikmati kopi, mereka berdiskusi di mana nanti akan bermalam dan Willy mengajak mereka untuk camp di pos 3 saja. 10 meter di depan, Willy yang waktu itu berjalan paling depan melihat ada seorang cewek yang sedang duduk di pinggir jalur. Dia memakai celana hitam dan kaos putih.
Rambutnya cukup panjang terurai dan juga membawa tas carrier, sepertinya dia juga pendaki. Melihat itu, Willy bilang ke teman-temannya, itu di depan kayak ada pendaki cewek." "Iya tuh, sendirian pula," jawab Anto. Mereka berjalan menuju ke arah cewek tersebut karena kebetulan arah jalurnya menuju ke sana. Sesampai di tempat cewek itu, Willy bertanya, "Mari Mbak." "Iya mari," jawab cewek itu dengan singkat. Karena cukup lelah, mereka berhenti sebentar dan lanjut bertanya pada pendaki cewek itu, "Sendirian aja Mbak? Apa sama teman?" "Enggak, aku mendaki sendiri," jawab cewek itu dengan ramah. "Udah turun apa masih mau naik?" tanya Willy. "Baru mau naik," jawab cewek itu. Mendengar itu mereka semua heran. Kok berani cewek mendaki sendirian? Lalu Willy mencoba mengajak pendaki cewek itu untuk berjalan bareng dengan tujuan biar rame, dan cewek itu menganggukkan kepala sambil tersenyum. Di situ satu persatu dari mereka bersalaman dengan cewek itu sekalian kenalan. Dia bilang kalau namanya Sutrini. Willy tanya di mana dia tinggal dan dia bilang tinggal di daerah dekat sini, tapi dia tidak menyebutkan alamatnya. Nah, pas Ana bersalaman dengan Sutrini, dia merasa sedikit gugup karena ada sesuatu yang aneh. Setelah bersalaman itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan bersama Sutrini yang berjalan di paling belakang. Di perjalanan, Ana pindah posisi di belakang Willy dan jarak mereka berjalan ini cukup jauh. Lalu pelan-pelan Ana berbisik pada Willy, "Will, cewek tadi kok aneh ya?" "Aneh kenapa?" "Saat bersalaman tadi tangannya dingin banget dan lembab." "Masa sih?" "Perasaan biasa aja deh," jawab Willy. Ana terus meyakinkan Willy tentang apa yang dirasakannya, tapi Willy tidak begitu menanggapinya hingga akhirnya Ana hanya diam. Di sepanjang perjalanan belum ada yang aneh, berjalan normal. Setelah melewati trek yang cukup menanjak, sampailah mereka di pos bayangan yang disebut Sedu Pak Roto. Di situ mereka beristirahat sejenak untuk minum. Nah, waktu sedang istirahat, Ana sempat melihat ke Sutrini yang waktu itu duduk di sebelahnya. Sepertinya dia tidak kelelahan sama sekali. Bahkan kelihatannya dia tidak berkeringat. Di sini Ana semakin merasa aneh. Trek tadi nanjak banget loh, tapi cewek ini kok kayak gak kelelahan sama sekali, ucapnya dalam hati sambil melihat ke arah Sutrini yang sedang melihat ke arah bawah. Dia terus memperhatikan Sutrini dan ketika sedang fokus memperhatikannya, tiba-tiba Sutrini melirik ke arah Ana sambil tersenyum sinis. Melihat itu, Ana langsung mengalihkan pandangannya dan pindah tempat duduk di sebelah Anto yang jaraknya cukup jauh dari Sutrini. Sebenarnya Ana ingin bilang tentang apa yang dirasakan itu pada teman-temannya, tapi dia tidak enak sama Sutrini. Akhirnya dia memilih untuk menyimpan itu dulu dan tunggu waktu yang tepat. Setelah cukup istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Sebelum lanjut berjalan, Willy sempat meminta Sutrini untuk berjalan di tengah, tapi dia tidak mau dan ingin berjalan di belakang saja. Sambil berjalan, Ana masih memikirkan tentang Sutrini, tapi semakin dia memikirkannya, dia malah jadi merinding karena teringat dengan senyuman sinis Sutrini tadi. Di sisi lain, selama perjalanan itu, Sutrini hanya diam, tidak mengucapkan satu patah kata pun. Di tengah perjalanan menuju ke pos 3, Ana yang waktu itu berjalan di depan Anto tiba-tiba mencium bau yang aneh. Baunya ini sangat wangi seperti wangi bunga melati. Tapi itu hanya sekejap. Nah, gak tahu kenapa ketika mencium bau wangi itu spontan pandangannya tertuju pada Sutrini yang berjalan cukup jauh di belakang. Sepertinya bau wangi itu bersumber dari arah Sutrini. Di sini Ana bilang ke Anto, "Kamu cium bau wangi gak?" "Iya, tadi sekilas."
Tapi sekarang udah enggak. Aku kok ngerasa ada yang aneh ya sama cewek itu. Aneh kenapa? Dia dari tadi diam mulu dan gak mau jalan deketan sama kita. Jelas Ana. Anto kemudian melihat ke arah belakang, begitupun dengan Ana. Terlihat Sutrini ini sedang menikmati jalannya sambil terus melihat ke arah bawah. Iya ya, kok aneh gitu? Makanya tadi pas istirahat dia sempat senyum sinis ke aku. Lanjut Ana. Anto mengajak Ana untuk berpikir positif, mungkin aja dia memang begitu orangnya. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3 sekitar pukul 5:30 sore. Di pos 3 itu suasananya sangat sepi, hanya ada satu rombongan pendaki lain, itu pun jaraknya cukup jauh. Sesampainya di situ mereka segera mendirikan 2 tenda, satu tenda untuk cowok dan satunya untuk cewek, sedangkan dia membawa dan mendirikan tendanya sendiri. Mereka lanjut masak di depan tenda dan ketika mereka sedang masak itu, Sutrini berada di dalam tendanya. Melihat Sutrini yang waktu itu di dalam tenda, Willy mengajaknya untuk ikut gabung dengan yang lain, tapi Sutrini bilang nanti dia akan menyusul. Ketika mereka ini sedang sibuk memasak, tiba-tiba Ana mencium bau wangi lagi seperti tadi. Mencium bau itu spontan Ana nyeletuk. Ini bau apa ya? Kok wangi gini? Mendengar ucapan Ana, mereka semua memasang hidung dan ternyata benar. Yang mencium wangi itu ternyata bukan cuma Ana, tapi mereka semua juga. Mereka celingukan mencari sumber bau itu dan setelah dicari, sepertinya bau wangi itu berasal dari tenda Sutrini. Mereka pun berhenti membahas hal itu karena mungkin di dalam tenda Sutrini sedang memakai parfum. Ana berinisiatif untuk mengatakan tentang bau wangi ini pada teman-temannya. Kalau di sepanjang jalan tadi dia sempat mencium bau yang serupa, tapi pas dia mau bilang tiba-tiba terlihat Sutrini keluar dari tendanya dan ikut gabung. Dan anehnya pas Sutrini duduk bersama mereka, Ana sudah tidak mencium bau wangi itu lagi. Sutrini hanya terlihat menunduk dan tidak ngomong sama sekali. Ketika masakan sudah matang, mereka semua makan dan tidak lupa Willy mengajak Sutrini untuk makan bareng. Tapi waktu itu Sutrini tidak mau makan dengan alasan dia tidak lapar. Mereka menganggap mungkin tadi di dalam tenda dia sudah makan. Sambil makan itu tiba-tiba bulu kuduk Ana berdiri, terlebih ketika dia melirik ke arah Sutrini yang sedang duduk diam sambil terus melihat ke bawah. Setelah selesai makan, mereka lanjut ngopi di depan tenda sambil ngobrol-ngobrol. Ketika sedang ngobrol itu, sesekali mereka mengajak Sutrini untuk ikut ngobrol, tapi dia tidak mengeluarkan kata pun. Ketika dibercandain, responnya cuma senyum. Di sela-sela obrolan, tiba-tiba Sutrini pamit pada mereka untuk masuk ke dalam tenda dengan alasan untuk tidur. Setelah masuk ke dalam tenda dengan Ana membuka omongan. Kalian ngerasa ada yang aneh gak sih sama pendaki cewek itu? Kenapa? Sejak gabung sama kita, dia gak kedengaran ngomong sama sekali. Iya juga ya, aku baru nyadar. Terus kalian inget gak sama bau wangi tadi? Sebenarnya di perjalanan tadi aku juga nyium bau itu. Anto juga. Lanjut Ana, Willy meminta pada Ana agar tidak ngomong aneh-aneh dan berpikir positif aja. Mungkin aja itu memang sifatnya. Karena malam semakin larut, mereka memutuskan untuk segera tidur. Ana menempati satu tenda bersama Cika. Di dalam tenda dia menceritakan tentang kejanggalan yang dia rasakan kepada Cika.